Alchemy of Souls sama dramatisnya dengan fantasi rasa sejarah seperti yang Anda harapkan dari saudara perempuan Hong. Kejahatan pertukaran tubuh bersaing dengan duel magis berisiko tinggi, menghasilkan episode pertama yang menjanjikan. Namun, kekuatan sebenarnya bergantung pada protagonis wanita pembunuh yang menawan dan upayanya untuk bertahan hidup dalam tubuh baru yang lebih lemah. Episode 1 kita mulai, seperti dalam semua fantasi yang baik, dengan prolog yang samar. Bertemu dengan seorang penyihir, Jo Sang-wook, yang mempraktikkan seni peralihan jiwa yang terlarang, memindahkan satu jiwa ke tubuh lain. Ini adalah sihir yang meragukan secara moral. Jiwa dapat berbenturan dengan tubuh inangnya, menyebabkannya kehilangan energi dan menyerang makhluk hidup lain, sementara secara bertahap menjadi batu. Penyihir kita telah dipanggil oleh rajanya, Park Byung-eun. Keadaan menjadi tegang karena raja sakit parah dan tidak tahan memikirkan kematian tanpa ahli waris. Hanya 1 minggu, katanya, biarkan saya bertukar tubuh jiwa dengan Anda selama 1 minggu. Ini sepertinya sama sekali tidak mencurigakan. Jadi, sambil memegang bola kaca misterius, dalam tampilan teatrikal CGI yang menakjubkan, serius, visual dalam pertunjukan ini sangat bombastis, penyihir melakukan mantranya. Ternyata, raja punya agenda sendiri. Siapa yang menyangka, untuk merayu istri penyihir dengan harapan dia akan melahirkan anaknya. Catatan tambahan, saya tidak suka cara penipuan seksual yang begitu santai digunakan untuk merekayasa drama. Tetapi kita akan melihat apakah itu dieksplorasi di episode selanjutnya. Alchemy of Souls diatur dalam kerajaan fiksi Daeho. Dahulu kala, energi langit bertabrakan dengan tanah untuk menciptakan danau Gyeongcheon Daeho yang supercharge secara ajaib. Di mana Daeho dibangun, penyihir adalah orang-orang dengan kekuatan untuk menggunakan energi danau. Salah satu yang paling mematikan adalah pahlawan wanita kita, pembunuh ulung NAKSU, Go Yun-jung. Untuk saat ini, 20 tahun setelah kilas balik, Naksu telah bertabrakan dengan atasan Daeho. Mungkin karena kebiasaannya yang tidak nyaman membunuh banyak orang. Sekarang, dia menghadapi Park Jin, Yo Jon sang kepala Songrim, organisasi paling kuat di negeri ini. Ditambah pasukan monster yang dengan cepat dia kirim dengan pedangnya. Di atas danau yang membeku, dia berjuang untuk hidupnya. Meskipun bukan tanpa meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan sinis bahwa dia dinamai berdasarkan suara kepala yang membentur tanah. Betapa bodohnya. Terlepas dari keahliannya, dia terluka oleh panah yang diarahkan dengan baik dari Park Jin. Melarikan diri, dengan musuh panas di tumitnya, dia memiliki satu cara putus asa untuk bertahan hidup, meraih wanita pertama yang dia lihat di jalan-jalan Daeho. Dia membuka tangannya untuk mengungkapkan bola kaca yang Anda dapat menebaknya. Dia gunakan untuk mengirim jiwanya ke tubuh lain, membiarkan tubuhnya yang sekarang merosot seperti mayat ke tanah. Sayangnya, Jin bijaksana dengan triknya. Ketika dia menemukan tubuhnya, dia melihat tanda biru yang menunjukkan bahwa jiwanya telah meninggalkan gedung. Namun, ketika mereka mencari wanita lain yang mereka temukan di tempat kejadian, tidak ada tanda yang sesuai. Park Jin menyimpulkan bahwa transfer jiwa pasti tidak berhasil, menggabungkan tubuh dan pedang untuk kembali ke Songrim. Saat Jin dan anak buahnya memeriksa tubuh Naksu, kami bertemu Seo Yul, Min Hyun, seorang bangsawan berwajah bayi yang melihat peluit berbentuk burung di sakunya. Ini jelas menyentuh nada, karena dia memiliki kenangan sedih tentang seorang gadis yang dulu dia kenal. Seorang gadis yang dia beri peluit itu, pembunuh kami mengingatnya juga. Ternyata belakangan, tapi dia punya masalah yang lebih besar daripada cinta pertama yang telah lama hilang. Kami juga bertemu pewaris Jin, Park Dang-gu, Yo In-soo, seorang anak laki-laki pesta santai yang lebih suka berpesta di bar Daeho daripada menyerah dan belajar sihir. Dia meratapi kehilangan temannya, Yang Weooka, Lee Jae-wook, yang telah dikirim untuk melakukan yang terakhir. Saatnya bertemu dengan pemeran utama pria kami. Yang Wook adalah salah satu pelanggan yang keren, dan saat ini, dia memiliki tulang untuk dipilih dengan seorang biarawan. Dia telah dengan sabar mengasah teori sihirnya, tetapi calon masternya tidak akan mengajarinya satupun mantra.
Dengan memotong, Wook mengancam bahwa jika pria itu tidak mengajarinya dengan benar, dia akan menarik sedikit dana yang dijanjikan dermawannya Jin. Sebagai biksu menggertak atas orang tua memalukan Wook, kita belajar bahwa dia adalah anak haram yang ayahnya meninggalkannya. Terdengar mencurigakan terkait prolog. Bagaimanapun, Wook tidak akan tahan dengan fitnah ini. Sebaliknya, dia akan menemukan tuan yang lebih baik, seseorang yang kuat. Ya, itu akan menunjukkan mereka potong ke Naksu. Kecuali, dia bukan Naksu lagi. Sebaliknya, dia adalah Mudeok, Jung So Min, seorang gadis yang dulu buta dengan semua kekuatan mie basah, sumber celaka yang tak berkesudahan bagi penghuni baru tubuhnya. Hal-hal berubah menjadi slapstick saat Mudeok mencoba melakukan semua teknik pembunuh-pembunuh dan tindakan kekuatan yang menantang maut yang datang secara alami padanya sebelumnya. Hanya untuk pratfall berulang kali, ini sedikit menggelegar dibandingkan dengan suasana murung sebelumnya. 무더기 살이 둔해서 눈만 시골려자라고 했다. Tapi Jung So Min benar-benar menjualnya. Tatapan putus asanya mengingatkan pada kucing dengan bulu acak-acakan dan sangat mudah untuk menemukan dia menawan saat dia mengais daging untuk menenangkan perutnya yang menggeram dan sangat ingin membunuh ketika seorang pejalan kaki membuat dia menjatuhkan tusuk sate ayamnya. Mudeok masih dalam bahaya. Dia harus melarikan diri dari rumah Gisaeng yang telah dijual pemiliknya sebelumnya. Di sini, petunjuk kami akhirnya bertabrakan. Wook sedang mencari yang terkenal pembunuh Naksu, yang, jika dia selamat, mungkin satu-satunya orang yang cukup berani untuk memecahkan segel yang ditempatkan ayahnya pada kemampuan magisnya. Karena ya, ternyata, ada lebih banyak hal pada biksu daripada yang terlihat pertama kali. Tidak ada yang berani melawan kehendak ayahnya dan mengajarinya cara mengeja. Dalam salah satu adegan terlucu episode ini, Mudeok yang melarikan diri mengancam Wook dengan senjata pertama yang ada di tangannya, kaki kepiting dari nampan makan malam di dekatnya. Wook sangat tidak gentar untuk seorang pria yang akan ditusuk oleh krustasea. Hanya berkomentar bahwa Mudeok memiliki mata yang indah. Meskipun Mudeok berhasil jatuh keluar jendela sebelum Wook bisa melakukan sesuatu yang buruk seperti memujinya lagi, pandangan mencela yang dia kirimkan padanya setelah dia mengambil dompetnya membuatku tertawa senang. Dia dengan cepat ditangkap. Setelah pukulan cepat di kepalanya, dia terbangun di kediaman yang Wook telah menyelamatkannya, membelinya dari rumah Gisaeng. Di sini, semuanya menjadi lucu. Wook dengan jelas menyadari bahwa Mudeok tidak seperti yang dia klaim. Namun, alih-alih menghadapinya, rencananya adalah membuatnya mengambil air untuk mandinya, lalu mengeluh karena terlalu panas, hanya untuk merengek bahwa itu terlalu dingin ketika dia menyesuaikannya, tak terbatas sampai dia membentak dan melakukan kekerasan. Itu bukan rencana yang mengerikan. Dia berfantasi dengan jelas tentang membunuhnya. Namun, tanpa keterampilan magis untuk dibicarakan, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk tersenyum, tidak meyakinkan, dan menanggungnya. Kesialan yang canggung berlimpah, ketika Wook menemukan Mudeok, yang mencoba untuk mencuri pas gerbangnya, bersembunyi di bawah selimut tempat tidurnya, dia berkomentar, datar, bahwa ini bukan yang dia pikirkan ketika dia membawanya ke sini. Alasan tergesa-gesanya adalah dia mencoba menghangatkan tempat tidurnya, dan dia menjawab bahwa, jika itu masalahnya, dia harus menghangatkan tempat tidurnya sepanjang malam. Dengan anglo ini di sini, di mana dia bisa mengipasi api. Penyampaiannya yang tanpa nada, bersama dengan penghinaan kosong Mudeok pada sindiran, membuat keributan. Dan, meskipun upaya Wook untuk menggoda Mudeok sedikit tidak nyaman, jelas satu-satunya tujuannya adalah untuk menenangkannya sampai dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Saat Wook berpura-pura tidur, Mudeok mencuri kartunya untuk kabur. Dia tidak, bagaimanapun, pergi jauh. Sosok berjubah misterius, tampaknya, terkait dengan orang yang menyewa Mudeok, telah membakar gedung Songrim, dan dalam kekacauan berikutnya, Mudeok hampir tertangkap lagi. Dia diselamatkan oleh Wook, yang menariknya ke tempat yang aman. Dia bertanya kepadanya mengapa dia ada di sini, karena, katanya, dari matanya, di bawah sinar bulan, mereka berkilau sebiru tanda yang tertinggal di tubuh Naksu.
Mudeok telah terlihat siapa dirinya, jiwa naksu dalam tubuh baru, dan Wook bertekad bahwa dia menjadi tuannya. Sementara kekonyolan Alchemy of Souls terkadang gagal, pertunjukan ini memiliki potensi besar. Saya senang dengan premisnya, dan kegembiraan saya baru meningkat setelah akhir yang menyenangkan itu. Yang terpenting, saya mencintai Mudeok, dan tidak sabar untuk melihat perjuangannya dengan Yen yang putus asa untuk membunuh orang di episode 2.